sekitar setengah jam mereka keluar dan dalam keadaan keringatnya bercucuran. Terus kita mungkin nggak nanya banyak karena kita tahu dia dalam keadaan capek juga ya, mungkin habis bertarung gitu. So dia menyimpulkan bahwa darah yang ada di dipan itu adalah hasil dari berantemnya Kodam Muslim dengan si makhluk ini. Dan dia menyimpulkan lagi bahwa ternyata there is something bigger than this gitu. Ternyata ketika dia masuk sendiri ke kamar itu dan sholatin di situ, ternyata ada sesuatu yang lebih besar dari yang dia simpulkan si Kunti tadi gitu. Sosoknya apa? Dia nggak mau ngasih tahu karena nggak mau menimbulkan paranoid ke kita. Jadi dia sembunyikan makhluknya apa. Tapi entah kenapa di bayanganku tuh ada gitu makhluknya. Bukannya so punya feeling atau punya kelebihan ngelihat ya, tapi mungkin karena saling bertelepati aja. Enggak sih, bukan saling bertelepati juga. Mungkin karena banyak yang bilang aku tuh sensitif, tapi aku tuh nggak percaya sebenarnya sama hal-hal kayak gitu. Waktu selama di teror ini juga aku emosian banget. Emosinya tuh ke makhluk itu, kayak ya kalian bisa lihat sendiri lah, aku sampai maki-maki di story kan, kayak apa sih anjing gitu, kayak langsung aja gitu, kayak mau lo apa langsung gitu. Karena ini bukan perkara hamil doang nih, aku tuh yakin ini bukan perkara hamil gitu. Nah, jadi ketika orang pintar itu nyolatin kamar itu, ditemukanlah beberapa fakta itu tadi. Ternyata kuntilanak merah itu tuh nggak seberapa itu, karena ada yang lebih besar dari itu, yaitu yang aku lihat sih jin besar hitam bertanduk, matanya merah, genderuwo, tapi bukan genderuwo nganggur, ngerti nggak? Genderuwo yang kerja, yang genderuwo apa ya? Dia tuh bukan genderuwo nganggur yang bersemayam di pohon besar gitu loh guys, tapi itu adalah genderuwo yang kerja buat seseorang. Kalian bisa nyimpulin gak itu apa? Aku sambil minum dulu ya, soalnya ngos-ngosan banget deh. Ambil minum dong. Aku sambil minum, ambil istirahat bentar, karena it's getting bigger and bigger. Ayo Mas Ranu, apa tadi tuh? Ayo Mas Ranu sekalian fix serem. Duh kiriman. Mungkinkah itu kiriman? Kiriman kak. Nah, jadi memang dari awal ketika di reveal atau diberitahu bahwa ini adalah kuntilanak merah gitu, so aku ngerasa no, it is not. Ini lebih dari itu. Aku tuh feelingnya tuh gitu. So aku lanjut lagi ya. Ntar minum dulu. Malam ketika kita tahu fakta bahwa oh ini ternyata kuntilanak merah, oh ini darahnya karena berantem sama kodamnya Muslim, oh ini ternyata ada makhluk yang lebih besar lagi dari itu, which is si dukunnya itu nggak ngasih tahu itu apa, tapi aku punya bayangan itu gitu. Terus
Dukun itu pulang, orang pintar itu pulang, dan kita tidur dalam keadaan ketakutan. Oke? Dalam keadaan sangat mencekam. Dan pada malam itu hujan deras banget, benar-benar kayak film horor. Mungkin Hasan yang masuk live sekarang, dia masuk live nggak sih? Nggak tahu. Mungkin kalian bisa langsung tanya Hasan. Jadi posisinya itu karena kita udah ketakutan, karena kita udah tahu beberapa fakta, akhirnya kita tidur berempat. Aku, Ayu, Muslim, sama Rizka. Terus Hasan di luar, Hasan di ruang tamu. Dia tidur hari kedua seperti biasanya gitu. Terus kita tuh masing-masing di malam itu tuh kayak fighting guys, kayak kita tuh berantem sama pikiran kita sendiri, kita berantem sama situasi yang sangat mencekam itu. Kita sama-sama diem, sama-sama nggak tahu mau bahas apa, kita sama-sama ketakutan. Ini tuh berempat ya, setnya tuh berempat. Aku, Muslim, Rizka, dan Ayu. Kita semua berempat ngalamin feeling yang sama, ketakutan, deg-degan, gak bisa tidur, banyak banget di dalam kepala. Kalau soal suara cewek nangis, atau suara ambulan, atau suara apa, suara barang dijatuhin, itu udah gak usah diomongin lagi. Udah Rizka udah ngalamin, Muslim juga ngalamin. Muslim itu jadi malam waktu sini dong masuk biar aku nggak sendirian ceritanya. Malam itu tuh kita benar-benar berjuang ya Yu ya, benar-benar berjuang. Jangankan tidur gitu loh, maksudnya bisa tenang aja tuh udah syukur gitu. Nggak mungkin dong bisa tidur dalam keadaan nggak tenang gitu. So malam itu tuh Muslim udahlah dengar suara ABCD. Muslim dengar suara cewek, Rizka dengar suara cewek. Terus si Hasan nih kita nggak tahu apa-apa di luar. Oke? Dan ini keadaannya hujan deras. Dan di jam 3 malam Rizka berusaha tidur, mejemin mata sambil dengar suara ambulan. Terus dia baca ayat kursi. Terus aku cewek, juga terus dia sengaja gitu, dia keteriak. Terus dengar cewek dan dia teriak di situ. Tapi kita nggak ada yang Gitu. dengar. Dan kita nggak ada yang dengar. Karena udah tidur. Tiba-tiba lanjut. Terus aku juga bertarung dengan pikiranku. Terus Muslim kayak satu-satu orang yang kayak pasang badan di malam itu untuk kita gitu. Jadi kayak aku tahu sih dia capek banget gitu. Dia juga dengar suara macam-macam juga kan ya. Tapi oke. Dan di jam 3 itu kita dalam kamar, Hasan di luar. Tiba-tiba sanggup aku cerita itu sumpah. karena ngebayanginnya tuh anjing. Nggak tahu ya kalau diceritain bakal kaget apa enggak. Iya, soalnya untuk kejadian sebesar itu diceritain tuh kayak no klimaks nggak sih? Kayak anti klimaks gitu. Pokoknya ya di jam 3 dalam keadaan hujan deras, Hasan dobrak pintu kamar kita. Terus dia kayak gini. Gitu. Sumpah. Dia narik Muslim. Dia minta tolong Muslim. Dia narik Muslim. Dia ngesot nyamperin Muslim. Anjing. Sudahlah. Ingat nggak Yuk? Benci nggak dengan lagi. dia narik Muslim dalam keadaan dia histeris. Dia teriak kayak gini kurang lebih. Gitu.
Jadi tiba-tiba pintunya didobrak, teriak, dan dia nggak bisa ngomong satu patah pun gitu. Terus Muslim juga dalam keadaan Muslim nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi dia cuma megangin Hasan doang yang lagi histeris. Hasan di situ mukanya itu udah nggak kontrol. Jadi pada saat Hasan itu ke kamar, itu dia ngelewatin sosok itu. Dia ngedobrak lah istilahnya, dia lihat sosok itu. Dia gini loh guys, kayak energi itu, Kak. Jadi dia ngerasain energi dia itu nggak ngelihat makhluknya, cuma dia tahu sesuatu itu ada dan mau mencelakai dia gitu. Ya. Dan dia mau nggak mau hanya melewati tempat itu karena itulah jalan satu-satunya untuk menuju kamar kita. Ya benar. Jadi dia posisinya sendirian di luar, hujan deras, dia ketakutan. Mungkin ketakutannya itu jadi makanan si setan ini. Bukan setan sih, udah jin ini gitu. Nah, mungkin karena Hasan ini adalah sasaran empuk karena dia sendirian dan energinya si Hasan ini semakin turun, Hasan kenalah serangan itu gitu. Pada saat itu Hasan udah mau tidur, kayaknya sih dia mau tidur, dia kayak udah gini gitu. Terus bayangin di depan kalian di atas itu ada sosok. Jadi kita bisa pastiin Hasan tidak melihat makhluknya apa, tapi Hasan tahu ada sesuatu yang mau mencelakakan dia karena yang di pikiran Hasan adalah di pikiran Hasan tuh mati gitu. Dia tuh di otaknya dia tuh mati. Ini sesuatu bakal bikin aku mati gitu. Hasan masuk ke kamar ngedobrak pintu dalam keadaan histeris. Kita semua teriak gitu. Muslim nggak tahu harus ngapain. Muslim tapi syukurnya karena mungkin ya namanya jin ya, mereka kan anjing brengsek kan. Jadi mereka tuh cupu gitu loh. Jadi waktu semua udah bangun, energi manusia lebih mendominasi, si jin itu kabur gitu. Gitu. Aku emosi banget, sumpah aku capek banget. Gitu. Jadi pada malam itu Hasan shock. Aku nggak pernah lihat Hasan se-shock itu. Bayangin ya, Hasan tuh orang yang dicurhatin banyak orang, mentalnya orang itu banyak bersandar di diri Hasan, tapi Hasan itu kuat gitu loh. Dia tuh orang yang masuk akal, orang yang saintis, orang yang realistis, orang yang nggak percaya sama hal gituan. Mukanya seketakutan itu gitu loh. Dan dia nggak pernah ngalamin itu sebelumnya. Gitu. Jadi di momen Hasan itu ngesot datangin Muslim karena dia udah terbata-bata, dia udah jatuh-jatuh kan, udah nabrak-nabrakin sesuatu gitu, udah nabrak-nabrakin semuanya. Hasan nggak bisa ngomong. Ya aku inget dia cuma gitu. Karena dia memanggil Muslim tapi nggak kayaknya sih sosok itu nempel dikit ke Hasan. Pas Hasan datangin Muslim tuh, manggil Muslim, dia nggak tahu nama Muslim itu siapa gitu. Tapi di kepala Hasan dia bilang